Pamerannya itu sangat-sangat luar biasa, dan Ika sampai nggak ngerti kayak itu kok bisa mereka kayak bangun istana pasir, kayak mereka bangun lukisan itu dari pasir kayak itu. Belanja. Sebenarnya Ika nggak banyak bawa uang, cuma $25 kayak gitu Ika bawa ke sini kan. Jadi akhirnya Ika cari yang paling diskon, yang diskon 50%. Sebelum nyampe hotel, kita singgah kayak di monumen kayak gitu tentang sejarah Virginia Beach. Kita makan malam di toko pizza kayak gitu. Jadi kita makan pizza. Dan akhirnya kita balik lagi ke pantai untuk lihat kembang api firework. Jadi setelah selesai fireworks, kecuali Ika sama Lavi, yang lainnya itu mereka kayak berenang ke pantai kayak itu. Dan Ika merasa itu akan sangat-sangat dingin. Dan Ika gak ngerti kenapa mereka masih mau kayak itu berenang di pantai malam-malam. Jadi Ika sekamar sama Mom, sama Fatima, sama Sofia dari Ukraine. Jadi pas Ika sholat itu di kamar cuma Sofia sama Fatima. Kalau Fatima kan udah ngerti gitu kan. Sofia kayak nanya kayak gitu, apa agama Ika kayak gitu kan. Terus Ika jelasin tentang Islam. Ika kayak nanya, have you ever met Muslim before? Terus dia kayak, enggak, sumpah aku nggak pernah jumpa Muslim sebelumnya. Jadi aku orang pertama yang kamu lihat nggak pakai jilbab. Itu deh kayak sangat excited kayak gitu. Nah, akhirnya Milo panggil kita untuk main games lagi. Kita main game Never Say Never. Gamenya itu kayak main pakai jari, kayak I have never drink alcohol. Kalau misalnya kamu pernah minum alkohol, tuin jarinya kayak gini. I have never drowned in the beach before. Kalau misalnya kamu pernah tenggelam, kamu tuin ini kayak gitu. Kalau misalnya kamu nggak pernah, ya udah biarin aja jarinya kayak gini. Pokoknya kalau misalnya udah semua kayak gini, kita kena dare kayak gitu. Nah, terus ada pertanyaan-pertanyaan yang sengaja mereka buat supaya Ika kena dare, karena Ika emang selalu selamat kayak gitu kan. Karena ya mereka kayak buat pertanyaan kayak I have never eaten French fries. Terus Ika kayak terus ada lagi pertanyaan sampai 5 kali pertanyaan, pokoknya itu khusus untuk Ika yang akhirnya Ika kena dare. Dan yang ngedare Ika itu Lilith. Aku merasa kayak sangat diselamatkan saat itu. Jadi yang kalah detik itu tuh Pablo sama Ika, dan Lilith suruh kita ngelakuin abs. Tahu abs kan? Sit up yang kayak gitu. Tapi berdua sama Pablo. Terus Ika udah kayak, no, ya Allah enggak. Terus Ika bilang, no, I don't want to. Ika kayak, enggak mau Lid, enggak mau. Terus kayak Temi tiba-tiba datang kayak suruh kita tidur. Udah jam berapa sekarang? Besok harus please, kita tinggal ngedare Ika sama Pablo, habis itu selesai kayak gitu gamenya kan. Terus Tami kayak enggak ke kamar sekarang gitu. Ika rasa kayak, ya Allah terima kasih telah menyelamatkan Ika lagi. Karena ya Allah, ya tau lah, gak tau jelasin. Dan mereka kayak super kecewa kayak gitu. Dan akhirnya kita masuk ke kamar masing-masing dan mencoba untuk tidur. Oke, hari Minggu tanggal 2 Oktober kita sarapan di Pocahontas restoran kayak gitu. Dan restorannya itu ala-ala Pocahontas, ala-ala suku Indian gitu. Pokoknya sangat menarik lah. Setelah itu kita belanja lagi, karena kemarin belum cukup belanja, namanya juga cewek kan ya. Akhirnya setelah selesai belanja, kita nonton beach volleyball. Beach volleyball tuh nggak sama kayak volleyball biasa. Kalau bola volley biasa kan dimainin sama 6 orang gitu kan. Tapi kalau misalnya beach volleyball itu 2 orang gitu. Dan mainnya di pantai. Dan bayangkanlah mainnya di pasir kayak mana. Tapi seriusan sangat seru dan sangat menantang gamenya. Ika kayak baru nengok pertama kali kayak itu beach volleyball secara langsung. Biasa juga nengok kayak di majalah atau di YouTube kayak gitu kan. Karena itu udah masuk waktu zuhur dan kita akan berangkat beberapa jam lagi, Ika sholat zuhur. Jadi ada yang menarik sebelum Ika sholat zuhur. Pertama Ika hampir sholat zuhur di lobby kayak gitu kan ya. Ika biasa aja sih kalau misalnya harus sholat di lobby atau di mana kayak gitu, karena Ika udah pernah sholat di
lapangan football. Terus Ika juga udah pernah sholat di toko HP. Jadi ya kalau misalnya sholat di lobby ya kenapa emang kayak gitu kan. Cuman Ika kayak merasa sangat spesial. Jadi resepsionisnya tuh kayak telepon direkturnya untuk nanya langsung. Ika jadi merasa kayak ini cuma sholat loh, cuma 5 menit, nggak masalah, nggak mesti harus sampai ditelepon direktur kayak gitu kan. Terus direkturnya bilang, nggak direktur, manajer, apa sih direktur? Manajer dari hotel gitu. Terus manajer dari hotelnya itu kayak sediain ruang khusus kayak gitu untuk Ika, kayak ngebuka ruang hotel khusus untuk Ika sholat. Karena kan ruang kita udah di check out, jadi kita nggak bisa masuk lagi. Jadi kayak manajernya tuh kasih kunci khusus untuk kasih kunci ruang khusus untuk Ika sholat kayak gitu. Kita nggak langsung berangkat siap Ika sholat. Kita ke pantai lagi untuk ambil foto lagi dan main kayak bumerang gitu ya, kayak main bumerang gitu di pantai. Dan akhirnya kita balik sekitaran jam 3 apa jam ya, kita kayak balik sekitaran jam 3 kayak gitu. Dan kita singgah di Starbucks. Kita nggak makan siang di Starbucks karena emang nggak terkesan makan siang. Akhirnya kita ke Burger King, terus pesan melalui drive-thru. Kita nyampe Madison itu tuh kayak 1,5 jam sebelum rumah kami untuk ngantar Yuka sama Fatima. Habis itu akhirnya kita balik lagi ke rumah 1,5 jam. Sampai rumah itu kayak 10:30 kayak itu. Dan kepala sama badan sama kaki super capek. Oke, jadi begitulah trip ke Virginia Beach sama anak-anak program ASSI yang lain. Kalau ditanya komentar, of course Ika merasa sangat senang karena super jarang di Indonesia kita dapat weekend dan pergi sama kawan-kawan di weekend ke pantai atau kemana kayak gitu, pokoknya kayak seru-seruan bareng. Dan Ika merasa sangat senang karena bisa ngerasain kayak mana berkawan sama anak Prancis, anak Spanyol, anak Jepang, Ukraine, anak Georgia. Pokoknya merasa sangat senang karena punya kawan dari berbagai penjuru dunia. Dan juga kita saling tukar-tukar cerita-cerita tentang budaya kita kayak gitu. Pokoknya sangat bersyukur karena bisa berada di sini sekarang, sangat bersyukur bisa belajar banyak hal di sini sekarang. Dan kalian yang nonton, doain Ika selalu selamat di sini, selamat iman, dan bisa selamat balik sampai ke tujuan di bulan Juni atau Mei 2017 nanti. Oke, sekian video untuk kali ini, dan semoga bisa lahir video selanjutnya. Dan jangan lupa bahagia.